وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وهو أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم لقاء ربه إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام وهي تحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum di subuh kali ini saya akan bercerita beberapa kisah tentang wanita bercadar, pasien-pasien yang telah kami tangani. Wah, apa ya? Yang kisah-kisah ini insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dan faidah di dalamnya, sehingga di kehidupan mendatang kita tidak ikut terperosok di dalamnya. Ya, penting. Berapa banyak kisah hidup anak manusia yang cukup kita dengarkan dan kita ambil faedahnya tanpa kita harus melakukannya, khususnya yang negatif. Ketika menceritakan yang positif, justru kita termotivasi untuk melakukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bawakan 4 kisah. Ya, satu kisah. Siap 2 jam ya insyaallah. Boleh. Sampai buka aja tuh. Kisah yang pertama mungkin di antara kita sudah yang pernah dengar. Apa itu? Kisah seorang mahasiswi Kuning. di salah satu perguruan tinggi di Tegal. Kuning. Konon saya dapat kabar dia sudah kurang lebih 7 hari di rumah sakit. Air matanya tidak berhenti, dadanya sesek, lehernya sesek, kayak mau dicekik, kepalanya sakit muter-muter nggak karuan. Selesai di rumah sakit 7 hari sudah diizinkan pulang. Barulah memanggil saya untuk coba diterapi ruqyah. Maka ketika saya berhadapan dengan si akhwat ini bersama ibunya, Langsung ternyata masih saja seperti itu, matanya merah, air matanya mengalir. Maka ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mafhum kalau ada orang menangis itu tandanya ada kesedihan di sana. Maka saya tanya lebih dalam lagi, Mbak, tolong ceritakan kepada saya, ada gerangan apa di akal pikiran Mbak, ada gerangan hal apa di dalam hati dan jiwa Mbak, sehingga sepertinya kok Mbak merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Akhirnya akhwat ini bercerita, iya Ustaz, yang pertama saya punya seorang ayah. Ayah saya ini pelit banget. Saking pelitnya, setiap ibu saya meminta nafkah untuk keperluan rumah tangganya itu mesti berantem. Dan endingnya kemarin-kemarin Ustaz, ayah saya marah besar dan akhirnya mentalak ibu saya. Orang tua saya cerai Ustaz. Ya kan, ikhwah fillah. Anak sudah tumbuh dewasa, remaja, di usia mahasiswa-mahasiswi, melihat orang tuanya bertengkar dan cerai. Sakitnya seperti apa? Anaknya berapa? Kurang pahamnya.
Jadi di dalam hatinya ada rasa dendam kepada ayah, ada rasa marah, ada rasa sedih, kecewa, campur dari sana. Baik, itu yang pertama. Ada lagi Mbak yang membuat Mbak sedih? Ada Ustaz, yang kedua. Iya. Terus Dakwah lagi. Apa Mbak? Saya di kampus punya pacar Ustaz. Ya. Sudah berapa lama pacarannya? Kurang lebih sudah 7 bulan Ustaz. 7 bulan ya, lumayan. Itu sudah ngapain apa? Ngapain aja Mbak? Maksudnya gimana Ustaz? Ingin tahu aja. Ya kalau pacaran itu kan ada aktivitasnya. Apakah jalan bareng, apakah pegangan tangan, ataukah sudah sampai pelukan, ciuman, atau jangan-jangan sudah berhubungan. Langsung dia makin nunduk dan air matanya makin mengalir deras. Ya Ustaz, saya khilaf. Saya sudah melampaui batas Ustaz. Saya langsung pegang dada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. kira jalur rekaman nih. Saya ingatkan, Mbak, berzina itu dosa besar, Mbak. Allah murka pada orang yang berzina tanpa dihalalkan dengan pernikahan. Saya tahu Ustaz. Lalu ceritanya, iya Ustaz, ketika kehormatanku sudah hilang oleh si pacarku ini, lalu dia dengan enaknya, udah ya kita putus dulu, aku mau fokus sama tugas akhir kuliah. Oh masya, kira-kira rasanya gimana Mbak? Sudah diambil kehormatannya, habis manis pah dibuang. Wah. Udah ketahuan, ada lagi Mbak? Enggak usah, cuma 2 itu aja. Oke. Setelah sudah tahu akar permasalahannya, teman-teman sekalian, sebabnya, maka sebab ini seperti akar ya, seperti akar. Kalau kita cuma meruqyah langsung dibacakan langsung muntah-muntah, kita ibarat memotong masalahnya itu memotong batangnya yang kelihatan di atas tanah. Kalau akarnya masih menghujam, maka nanti dia bisa tumbuh lagi. Maka terapi yang paling baik adalah cari tahu yang di dalam tanah itu akarnya kemana aja, cabut bismillahirrahmanirrahim, selesai job. Maka saya bimbing dengan doa untuk memaafkan ayahnya, ridho dan ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Karena dia juga mengharapkan ampunan dan mengharapkan Allah memaafkan kesalahannya juga. Bismillah, saya bimbing. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas memaafkan segala khilaf orang tua saya. Ya Allah, angkat rasa kecewa saya, rasa dendam, rasa marah saya pada orang tua. Ya Allah, ikhlas terus diganti dengan ucapan syukur. Ya Allah, hamba bersyukur masih punya orang tua, hamba bersyukur, terus diucapkan berulang. Begitu juga kita ajak dia untuk bertobat kepada Allah dari apa? Dosa zinanya tadi. Ya Allah, aku tobat kepadamu. Dahulu aku telah melakukan zina bersama ini, aku bertobat. Lalu kita bacakan ruqyah mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Qul Huwallah. Nas selesai, masya Allah. Sempat juga beberapa kali reaksi muntah-muntah. Selesai ruqyah, langsung Allah berikan kesehatan, matanya nggak merah lagi dan air matanya nggak mengalir lagi. Langsung saya suruh sujud syukur, Mbak, jangan sujud syukur. Insya Allah tobat jenengan diterima Allah. Pertahankan, jangan sampai diulangi lagi perbuatan dosa ini. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, wabillah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, datang ke saya seorang suami istri bersama anaknya. Anaknya masih kecil, kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Apa penyakitnya anak ini? Penyakitnya adalah cerebral palsy, saraf otak. Jadi dia nggak bisa duduk tegak seperti kita gini, layu, badannya jatuh, tangannya melentong, kakinya juga melentong gitu, terus matanya kedeng, ini lidahnya juga gitu. Saraf otak namanya. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu kaidahnya, anak usia 0 tahun sampai sebelum balik, ketika anak ini error, sakit, cacat,
nakal, pokoknya yang seperti itu mesti sebabnya ada di orang tuanya. Maka melihat anak yang kasihan banget seperti ini penyakitnya, saya langsung melihat kepada ibu dan bapak. Pak, ibu, sebenarnya ada apa ketika ibu hamil? Nama anaknya waktu itu sebut aja Fatimah ya. Hamil si Fatimah ini. Ternyata sang ibu bercerita. Langsung nunduk, langsung nangis, meneteskan air mata. Iya Ustaz, aku sudah durhaka sama orang tua. Nah, itu dia sebabnya. Lanjut bercerita. Ustaz, dulu saya punya orang tua, bapak sama ibu. Lalu ketika bapak meninggal, bapak mewariskan harta yang lumayan. Tetapi ibu saya nggak adil Ustaz. Nggak adil gimana? Ibu saya dapat 80 juta, tetapi anak bapak yang jumlahnya 7 termasuk saya cuma dikasih 500 ribu, setengah juta. Ibu sendiri dapat yang 80 juta. Nggak adil kan Ustaz? Saya mikir lagi, iya juga. Tapi bukan seperti itu ibu. Akhirnya apa teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang tua yang tinggal satu, seorang ibu dihasati, iri, dengki oleh 7 anaknya, sehingga uang yang 80 juta ini tidak dinikmati si ibu. Justru ibu ini masuk rumah sakit dan uangnya dinikmati oleh rumah sakit. Dan endingnya ibunya ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sempat bingung, ya Allah, ini mau balasnya, berbaktinya seperti apa? Orang tuanya sudah meninggal. Akhirnya saya menarik kesimpulan, Bu, jenengan tahu nggak kenapa Fatimah seperti ini? Emang kenapa Ustaz? Itu semua disebabkan kezaliman jenengan ketika jenengan lagi hamil si Fatimah. Ketika jenengan lagi hamil, jenengan simpan rasa dendam di hati kepada orang tua. Jenengan simpan rasa marah, kecewa kepada orang tua. Termasuk kesimpulannya adalah jenengan durhaka kepada orang tua. Jenengan anak yang buruk. Ketika hamil si anak, maka Allah keluarkan buruk pula. Saya berani bersumpah, Bu, kalau jenengan sudah bertaubatan nasuha, nanti jenengan ikhtiar untuk punya anak berikutnya, jenengan tanamkan yang baik-baik ke dalam hati jenengan, jenengan banyak tilawah Al-Quran, jenengan banyak berdoa, bertobat kepada Allah. Insya Allah nanti lahir anak kedua jenengan, anaknya akan lahir normal. Ibu, kira-kira Allah itu sifatnya zalim atau adil? Adil Pak Ustaz. Ya, Allah adil, gak mungkin zalim. Ketika jenengan nanam yang baik, insya Allah keluar juga baik. Begitu juga ketika jenengan nanam yang buruk di hati jenengan, maka keluarnya juga seperti ini. Maka jenengan tidak bisa salahkan siapa-siapa ketika keadaan anak jenengan cacat seperti ini, kecuali jenengan salahkan diri jenengan sendiri. Jenengan harus bertaubat nasuha, berdoa kepada Allah, dan semampu mungkin untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Sambung silaturahim kepada keluarga di orang tua, jenengan bersedekah atas nama orang tua dan lain sebagainya yang jenengan mampu. Itu kisah yang kedua, teman-teman. Belum serba palsi, satu otak sangat berat banget, dan itu memang sebab akibatnya dari tadi. Jadi dia lagi hamil dan dia durhaka kepada orang tuanya. Berarti yang diruqyah ibunya itu. Ibunya sama anaknya. Anak yang berpalsi itu. Apa berpalsi? Itu kisah yang kedua, teman-teman. Nah, ini nanti bisa diambil ibroh barangkali nanti istri-istri kita pas lainnya. Kisah yang ketiga, masuk ke HP kita
bahwa ada seorang anak usia TK itu nakal banget. Nakalnya nggak umum lah. Kalau berantem sama temennya, langsung dia ngelempar batu, kena kepalanya langsung kicir darah, langsung orang tuanya bawa ke rumah sakit. Kalau di sekolah marah lagi sama temennya, bener-bener ditonjok mukanya, bener-bener ditonjok perutnya, bahkan akhirnya ketar-ketir gurunya. Kok anak seperti ini banget emosi. Sempet juga katanya mau terjun dari lantai 2 sekolahnya. Akhirnya gurunya udah pada nyerah, ibu silakan deh ke psikolog periksa anak ini kok emosinya ngeri banget gitu. Nah dia merasa normal aja, akhirnya pengennya ikhtiar yang lebih islami. Coba manggil kita untuk diruqyah. Bismillah, saya datang bersama Ustadz Hendra. Saya lihat anaknya, Masya Allah, gak ada cacat sama sekali. Putih, bersih, gemuk, nyenengin. Ayo saling sama Ustadz, saling. Bapak, Ibu, saya nggak butuh anak jenengan. Ingat konsepnya tadi, kaidahnya anak usia 0 sampai sebelum balik, errornya ada di mana? Di orang tua. Bapak Ibu, silakan. Saya tanya A B C D, benar ternyata kasusnya ada di orang tuanya. Yang pertama, si ibu itu punya kasus jinazah. Gimana taunya? Dia ketika kenal sama seseorang bisa langsung nebak, ini orang baik, ini orang buruk. Dan nanti ketahuannya setelah beberapa hari, tuh kan benar orang itu orang baik, tuh kan benar itu orang buruk. Dia di awal udah bisa nebak. Itu yang dari ibunya. Sedangkan dari bapaknya ini, dia dulunya pernah diisi-isi lah sama dari keturunan orang tuanya juga ada. Dan lucunya lagi, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin yang mengganggu suami dan istrinya ini tipenya berlainan, sehingga mereka jarang banget klop gitu. Sampai istrinya pernah merana gitu kan, pernah menderita ketika hamil, sampai mau melahirkan itu dicuekin sama suaminya. Bayangin, yang seharusnya lagi benar-benar butuh pertolongan dari suami, itu suaminya mencuekin. Sakitnya seperti apa gitu kan. Udah ketahuan, wah ini nih. Sampai dapat cerita lagi, si ibu dan mertuanya itu nggak pernah akur. Ya, secara logika kan seharusnya anak sama mertua atau mantu gitu kan, harusnya seperti orang tua sendiri ya, baik, akrab, tapi ini enggak pernah akur. Disuruh A, si mantu melaksanakan A, tapi tetap disalahkan. Nah, udah ketahuan, oh bismillah, ini ada gangguan dua-duanya jinazah, tapi tipe jinnya berbeda. Sehingga suami istri yang seharusnya rapet, sakinah mawaddah warahmah, karena apa ya bahasanya, digremboli sama jinazah ini, akhirnya mereka susah menyatu. Bismillah, yuk Bapak Ibu, kita bantu terapi. Kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, bacakan ruqyah awal-awal itu langsung buah. Yang istri itu muntah dari awal sampai akhir, muntah-muntah terus. Kalau yang laki-lakinya sudah mau kayak kesurupan gitu. Tapi kita suruh, Pak, tanpa jangan kesurupan ya. Setelah selesai semua muntah-muntah sakuretnya seperti itu, alhamdulillah beberapa hari kita tanya lagi, Bapak gimana setelah terapi ruqyah kemarin? Alhamdulillah Ustaz, emosi dari anak saya sudah mulai stabil, sudah gak ngeri lagi seperti dulu. Saya sama istri juga lebih perhatian, lebih ada rasa cinta, kasih sayang, gak cuekan banget seperti dulu Ustaz. Alhamdulillah. Itu kisah yang ketiga. Kisah satu lagi, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terakhir ini keluhannya datang dari seorang suami. Kalau di rumah itu ngeluh pasti batuk tingkat berat. Jadi batuk tingkat beratnya itu sampai sampai habis suaranya benar.
Jadi saking gatalnya, saking nikliknya batuk itu, wah seperti itu banget. Tapi lucunya ketika si suami ini keluar rumah itu sehat walafiat. Dia cerita, Pak Ustadz, aku kalau lagi aku kerjanya kan sambutan ya Ustadz ya. Kalau aku pas lagi jalan ke Semarang, lagi cari nafkah lah seperti itu sehat Ustadz. Tapi kalau udah pulang Tegal masuk rumah nanti seperti itu lagi. Saya bingung, ini apa ya? Dibacakan ruqyah pertama setengah gitu kan, kita bacakan, nggak ada terlalu reaksi lah, biasa-biasa aja. Saya mikir, ini sihir kayaknya bukan, gangguan jin juga kayaknya bukan. Bapak di rumah sama siapa? Sama istri sama anak-anak Ustaz. Coba hadirkan sini istri sama anaknya. Langsung hadir di hadapan kita, langsung saya tanya, Ibu jujur sama saya, ada keluhan apa terhadap suami ibu ini? Sifat-sifat negatif apa yang ibu tahu dari suami? Ternyata apa teman-teman? Ketahuan sebabnya. Pak, maaf ya Pak, Ibu nggak apa-apa, Ibu ngomong dengan saya bukan dengan suami. Iya. Langsung mulai ya actingnya. Pak Ustadz, selama ini yang mencari nafkah itu saya Pak Ustadz. Saya capek Pak Ustadz. Dari pagi sampai siang sampai sore saya kerja ngajar Pak Ustadz. Ketika saya sudah dapat uang, kan itu sebenarnya uang saya Ustadz. Karena ini saya istri bukan suami. Ini uang saya, tetapi saya harus merelakan, ikhlas nggak ikhlas, terpaksa atau sukarela, saya harus melepaskan uang itu untuk keluarga. Karena suami saya nggak jelas kayak gitu kerjanya. Saya sudah sampai cari uang, sampai rumah masih berantakan, suami cuma kerjanya seperti itu. Sakit hati saya Ustaz, bertahun-tahun seperti ini. Ini dia sebabnya. Ternyata apa teman-teman? Si suami ini kena luapan penyakit ain dari istri sang istri. Maka ketika sudah tahu seperti ini, ada hasad, ada dengki dari istri kepada suaminya, saya suruh si istri ini berwudu dan wudunya untuk mandi sang suami. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita evaluasi kehidupan kita. Ada apa di dalam hati kita? Ada apa di dalam pikiran kita? Ada apa di dalam jiwa kita? Karena sehat yang sempurna, perhatikan ya, sehat yang sempurna adalah ketika jasmani itu seimbang, rohani seimbang, dan akal pikiran seimbang. Masing-masing unsur ini terpenuhi nutrisi-nutrisinya. Jasmani makan minumnya bagus, olahraganya istirahatnya bagus. Rohani dia ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, istighfarnya bagus. Begitu juga dengan akal, nutrisinya dengan ilmu, dengan majelis taklim, diskusi. Ketika tiganya ini terpenuhi, maka insya Allah dia sehat yang sempurna. Tapi ketika salah satunya error, salah satunya tidak seimbang, maka disitulah nanti ada muncul penyakit-penyakit, baik secara jasmani, ruhani, atau akal pikiran. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Apabila ada yang benar semata datang dari Allah, apabila ada yang salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.